Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran daring setiap hari. Oke, berjumpa lagi bersama Bu Elok di sini. Sebelum kita memulai ke materi, mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, Bu Elo ingatkan, jangan lupa anak-anak semuanya mengisi absen di Google Form. Untuk masuk ke materi hari ini, langsung saja disimak video berikut. Oke, anak-anakku semuanya, hari ini akan Bu Elok jelaskan tentang bab 2. Kita sudah masuk ke bab 2, yaitu bab tentang mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam datang. Kalau kemarin sudah Bu Elok jelaskan mengenai bab 1, yaitu tentang apa bab 1? Keadaan sosial atau tradisi masyarakat Arab sebelum Islam datang. Nah, hari ini akan menginjak pada bab 2, yaitu tentang mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, akan Bu Elok bacakan kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi, kompetensi dasarnya adalah memahami mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu memahami mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam dengan baik dan benar. Oke, kita masuk ke materi. Jadi kan kemarin sudah Bu Elok jelaskan tentang tradisi masyarakat Arab sebelum Islam, mulai dari keadaan geografisnya, kemudian kebiasaan sosialnya, kemudian budaya-budaya yang menyebar di kalangan bangsa Arab, dan lain sebagainya. Nah, hari ini akan Bu Elok jelaskan tentang mata pencarian. Apa itu mata pencarian? Kalau sekarang kita sebut sebagai profesi atau sumber pemasukan, sumber rezeki dari bangsa Arab pada sebelum Islam datang. Nah, jadi bangsa Arab dulu itu berprofesi sebagai apa sih? Akan kita ketahui pada materi hari ini. Nah, yang pertama, ternyata anak-anak, bangsa Arab itu suka beternak. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi bangsa Arab Badui. Mereka berpindah-pindah mengiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau padang rumput. Nah, mereka mengonsumsi daging dan susu dari ternaknya. Apa sih yang diternak oleh mereka itu? Mereka itu beternak biri-biri, kemudian kambing, unta, ada sebagian yang sapi tapi jarang, kebanyakan adalah unta. Nah, hewan ternaknya itu untuk diapakan? Dijual. Selain dijual, mereka juga memanfaatkan susu yang dihasilkan oleh hewan ternak tersebut dan juga memakan dagingnya. Nah, selain Arab Badui, sebagian masyarakat perkotaan yang menjadi peternakan sebagai sumber penghidupan. Ada yang menjadi penggembala ternak milik sendiri, ada juga yang menggembala ternak orang lain. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika tinggal di Bani Sa'ad. Beliau adalah seorang penggembala kambing. Begitu juga Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan lain sebagainya. Ternyata, kan bangsa Arab itu ada dua, yang tinggal di kota sama yang tinggal di desa. Nah, kebanyakan yang beternak itu di desa, tapi yang di kota juga ada yang beternak juga. Nah, mereka itu beternak hewan sendiri atau hewan orang lain sih? Ternyata tidak hanya hewan sendiri saja, tetapi juga menernakkan atau beternak hewan milik orang lain. Nah, contohnya ya kayak Nabi Muhammad, Nabi kita. Nabi kan bekerja sebagai penggembala kambing. Kambingnya siapa ya? Kambingnya orang, digembalakan. Oke, next. Ternyata selain beternak, mereka juga bertani. Nah, Jazirah Arab itu sebagian besar kan padang pasir ya, tetapi ada beberapa tempat yang tidak tandus, jadi bisa untuk ditanami. Nah, di padang pasir itu hampir tak ada pepohonan, tetapi ada juga sebagian yang tanahnya subur ternyata. Lahan yang subur itu terletak di lembah-lembah yang terdapat mata air atau disebut oase yang sering turun hujan. Suku Arab yang mendiami lembah subur itu mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Tanah pertanian mereka antara lain sayuran, buah-buahan, kemudian hasil bertani itu dijual di kota-kota seperti Mekah dan Madinah.
Nah, ternyata ada masyarakat perkotaan itu yang tinggal di daerah subur juga, seperti Yaman, Taif, Madinah, Khaybar, dan lain sebagainya. Mereka menggantungkan sumber kehidupan pada pertanian, meskipun wilayah Arab dikelilingi oleh lautan pada ketiga sisinya. Namun, wilayah ini nyaris tidak mempunyai sungai, jika ada hanyalah sungai kecil yang tidak berfungsi. Nah, tanah-tanah di daerah yang subur pada perkotaan ini menghasilkan tanaman kopi, kurma, gandum, dan lain sebagainya. Ternyata mereka selain beternak dan juga bertani, mereka juga berdagang anak-anak. Jadi suku Arab yang tinggal di kota seperti Mekah dan Madinah itu mayoritas bekerja sebagai pedagang. Perdagangan mereka di kota Mekah dan Madinah itu pada zaman jahiliyah sudah maju. Mereka berdagang bahkan sampai ke luar negeri. Jadi antar negara, tidak cuma antar kota saja. Nah, perjalanan dagang mereka dilakukan dengan berjalan kaki atau naik unta ataupun naik kuda. Negeri tujuan mereka untuk berdagang adalah ada Syam, Syria, Yaman, Persia, Habasyi, dan Mesir. Negeri-negeri itu sangat jauh dari Mekah. Mereka harus berjalan melewati padang pasir yang sangat luas selama berhari-hari. Jadi sistem perdagangan mereka tidak seperti yang kita tahu sebagai sekarang. Kalau sekarang kan cuma orang menjual dagangannya di pasar, sehari habis sudah pulang dapat uang. Tapi kalau orang bangsa Arab pada zaman dulu itu melakukan perjalanan perdagangan yang sangat lama, bahkan sampai berbulan-bulan. Karena apa ya? Karena perdagangannya sampai ke luar negeri, beda negara, dari Mekah ke Madinah misalnya, dari Mekah ke Yaman, ke Syria, seperti itu. Jadi perjalanannya itu sangat membutuhkan waktu yang lama, dan waktu itu belum ada kendaraan canggih. Kendaraannya apa? Pakai unta. Kalian tahu sendiri kan unta itu berjalannya seperti apa? Apakah seperti kereta? Tidak, unta ya jalan biasa. Nah, makanya butuh waktu yang sangat lama. Nah, setelah perjalanan berbulan-bulan, akhirnya sampai di kota itu, dijuallah barang dagangannya sampai habis, kemudian baru pulang ke negara masing-masing, seperti itu. Nah, jadi hari ini sudah kita ketahui ada 3 mata pencarian bangsa Arab, yaitu beternak, bertani, dan juga berdagang. Tetapi yang paling utama atau paling terkenal bangsa Arab zaman dulu itu, mata pencarian utamanya adalah sebagai seorang pedagang atau di bidang perdagangan, sampai bahkan diabadikan di dalam Quran surah Al-Quraisy. Nah, kebiasaan orang Quraisy berdagang. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Nah, pusat perdagangan seperti pasar-pasar itu tidak hanya bukan tempat untuk jual beli, tetapi juga tempat pusat peradaban. Nah, seperti yang Bu Elo jelaskan minggu lalu, apa pusat peradaban itu? Jadi pasar itu adalah tempat untuk bertukar peradaban. Nah, peradaban pada zaman dulu yang paling terkenal itu apa? Syair. Nah, jadi para penyair-penyair itu juga pergi ke pasar untuk membacakan syairnya, karena bangsa Arab pada zaman dulu sangat senang sekali dengan syair, seperti itu. Faham? Oke, itu tadi adalah materi kita pada hari ini tentang bab 2, yaitu tentang mata pencarian masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, sebelum Bu Ella akhiri, mari kita menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Jadi, apa saja tadi mata pencarian masyarakat Arab sebelum Islam? Ada 3, yaitu dengan bertani, kemudian apa lagi? Beternak, berdagang. Nah, tapi yang paling utama adalah berdagang. Mereka berdagang dari satu negara ke negara lain, sehingga perjalanan perdagangannya membutuhkan waktu yang sangat lama sekali, bahkan sampai diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu Quran surah Al-Quraisy. Paham ya? Oke, selamat belajar anak-anakku semuanya. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Dan apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan Bu Elo jawab. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.